Luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Itu yang penting ya, ada sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu mahasiswa itu kami sering pergi ke, kalau mau makan ayam Kentucky atau ke Wendy's di akhir-akhir bulan, itu mikir panjang dulu karena uangnya kurang ya. Mahasiswa namanya juga harus menunggu kiriman wesel dulu ya, masih wesel. Sekarang kan sudah pakai transfer ya, and banking dari papa mamanya. Dulu itu masih pakai wesel dari kampung. Jadi kalau sudah bulan-bulan tua ya, itu kami mikir ya, kalau mau traktir teman itu harus mikir panjang dulu. Lalu kalau pergi ke Kentucky atau Wendy's itu kita selalu tanya, ada paket hemat enggak? Nah, ya kan? Ada paket hemat enggak? Selalu itu ya. Saya nggak tahu sampai sekarang masih begitu enggak? Selalu cari paket hemat. Beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3 ya. Ada beli 1 ayam berarti tambah minumannya, tambah sopnya atau kentangnya, nanti beli 2 tambah bonus ini dan sebagainya. Jadi kita beli 1 saja tetapi dapat bonusnya tambah. Jadi paket hemat. Karena menipis toh, keping terada. Jadi untuk makan enak harus cari yang paket hemat. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari kenaikan ini khotbah saya ini juga bertema paket hemat kerajaan sorga. Nah, ya. Bapak Ibu, ada 4 perjalanan Yesus untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Ya kan? Mulai Yesus lahir sampai menderita, ya, ditangkap dan disalibkan, mati dan bangkit, naik ke surga, pada hari ini kita rayakan. Semuanya itu hanya tujuannya satu, keselamatan bagi umat manusia. Jadi kita mau dapat 1 keselamatan, ada bonus tambahannya, kelahirannya, ya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Jadi 1 kita peroleh ya dari Yesus, yaitu memberikan keselamatan penuh bagi semua orang. Setiap orang yang mau percaya kepadanya, dia berikan kuasa lewat kelahiran. Apa makna kelahiran? Solidaritas Tuhan mau jadi sama dengan manusia yang berdosa. Allah mengambil inisiatif untuk datang sama serupa dengan manusia yang berdosa tadi, yang tipu-tipu, yang bohong-bohong, ya, yang perasaannya nggak enak dengan orang itu. Allah mengambil rupa seperti manusia yang berdosa itu untuk apa? Menyelamatkan keberdosaannya. Nah, lanjut lagi. Setelah Yesus lahir, menjalani penderitaan, ditangkap, disiksa, dihina, ya. Apakah Yesus membela diri? Apakah Yesus minta pertolongan dari Tuhan dengan kekuasaan sorgawi turun membalas orang-orang, ya, menyiksa, ya, memfitnah atau melakukan segala sesuatu bagi dia? Enggak. Kasih contoh dan teladan tentang karakter orang sorgawi. Oke, Bapak Ibu, ya.
Solidaritas Allah lewat kelahiran Yesus yang sama dengan manusia yang berdosa tadi, ya. Yesus memberikan contoh dan teladan tentang tingkah laku, tutur kata, perbuatan, cara hidup, pola berpikir itu harus mengikuti adalah karakter surgawi dengan Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kasih. Jangan cari pertengkaran dan perselisihan, tapi cari perdamaian. Di tiang salib dia berdoa apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, melewati yang kedua, ketiga, ya, mati. Kelahiran, kematian. Apa makna kematian? Mengalahkan kuasa maut yang ditakutkan manusia. Semua orang pasti takut mati toh? Tidak ada yang mau, ya, konyol mati. Sosaki, dokter sufonis, stadium lanjut, sumlai. Aduh, jangan-jangan, besok, jangan-jangan. Hari kematian itu sudah menunggu. Tidak ada yang tahu misteri dan rahasia. Takut jual tanah, ambil tabungan di bank semua untuk cari dokter yang bagus, utang sana, utang sini, ya. Yang penting papa sembuh jua, yang penting mama sembuh jua, yang penting anak-anak sembuh jua, yang penting kita sehat semua. Harta kekayaan bisa dicari, yang penting sehat. Yang penting baik-baik semua. Takut kalau orang nanti antar kita, anak-anak masih kecil-kecil, siapa yang membesarkan mereka? Takut. Kalau takut tidak punya uang, kalau takut iblis, takut setan, itu biasa. Tapi kalau orang takut mati sudah nggak ada cerita lagi, selesai. Karena ketakutan atas kematian inilah Yesus datang mengalahkan kematian itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan, ya, ketakutan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Lewat kebangkitannya di hari Paskah. Yesus datang kepada murid-muridnya, "Hai Thomas, ini aku yang telah bangkit." Aku enggak percaya bahwa Tuhan bangkit. Harus kasih masuk tanganku dulu di jari Yesus yang kena paku atau di lambung yang tertusuk. "Hai Thomas, ya, engkau percaya enggak ini aku?" Lalu Yesus katakan kepada murid-murid, "Mana kalian lagi makan apa di daun-daun ini? Kami hanya makan ikan goreng saja." Waktu Yesus bangkit lalu menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus bilang apa sama murid-murid? "Kami makan hanya ikan goreng saja." "Mana kamu punya ikan goreng?" "Aku juga makan sama seperti kamu, hanya ikan goreng saja." Makan. Baru mereka tahu, oh ternyata ini dia yang dulu bersama dengan kita. Yesus berjalan dengan murid-murid, kedua murid dalam ke Emmaus itu, mereka tadinya tidak mengerti bahwa Yesus sedang berjalan dengan mereka. Tapi ketika Yesus mengingatkan mereka tentang, "Ambillah ini tubuhku, ini darahku, makanlah, minumlah." Baru mereka teringat, oh ternyata ini dia Tuhanku. Lewat apa? Perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Paket pertama, paket kedua, paket ketiga, kematian. Sekarang masuk ke paket 4. Kita baca tadi. Mari kita lihat di bacaan yang terakhir, ayat yang ke-11. Dan ia berkata kepada mereka, malaikat-malaikat ya, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Saya ulang lagi, tekanannya ada pada, ya, kalimat ini.
Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hai orang-orang Galilea, kamu melihat Yesus yang naik ke sorga, dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi Yesus naik ke sorga itu karena kuasa sorgawi. Dia akan datang juga sebagai raja dengan kuasa sorgawi. Kalau sekarang ini kamu melihat dia itu datang sebagai juru selamat, nah, ya, dia datang sebagai juru selamat, kamu melihat dia terangkat naik ke sorga sebagai juru selamat, nanti dia akan turun dari sorga sebagai hakim yang mengadili kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kamu akan melihat dia pergi dan dia datang dengan cara yang sama, tidak dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, tidak pernah berubah. Sedikit pun dia tidak pernah berubah. Terkadang kita berubah mood kita cari Tuhan. Terkadang kita berubah motivasi kita mencari Tuhan. Terkadang kita berubah pandangan fokus kita untuk arah kehendak Tuhan. Tapi Yesus gak pernah berubah. Kita mencari Yesus tergantung dari apa yang kita mau, apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi Yesus enggak begitu. Mencari kita terus menerus. Ketika kita tidak mencari Tuhan, Tuhan tetap mencari kita. Ketika kita meninggalkan dia, dia datang menghampiri kita. Ketika kita tidak peduli sama dia, dia datang merangkul. Anakku, anakku, mari kekasih hatiku. Kita lari, dia mencari terus. Karena Yesus itu tidak pernah berubah. Karena Yesus tidak pernah berubah, pergi dan datangnya jatuhnya sama Bapak Ibu. Dia pergi dan datangnya jatuhnya sama. Supaya apa? Kita memaknai bahwa kehidupan kekristenan kita itu jangan plin-plan, berubah-ubah, tergantung selera, tergantung kepentingan, tergantung kita pemau, tergantung kita suka. Ya, kalau sekarang kita suka, kita datang. Kalau besok tidak suka, ya sudah juga kasih tinggal pada dia. Ya, pelayanan ini, ya, kalau ikut saya punya mau, ya, saya ikut, saya agung jempol. Tapi kalau tidak suka, untuk apa pelayanan ini? Wow, itu adalah musuh yang besar. Janji, ya, dengan segenap hatiku. Sebagai warga jemaat berdiri di depan mimbar, altar. Sebagai presbiter berdiri, ya, dengan segenap hati. Unit-unit misioner, kita semua berkumpul di sini. Kan kita sudah berjanji, suami istri berjanji. Warga sini berjanji, presbiter berjanji. Berjanjinya itu kan dengan segenap hati. Jatuhnya sama, tidak berubah. Jangan jatuhnya sekarang ya, besoknya tidak. Sekarang jatuhnya saya lakukan, besok menyangkal. Ini kan Yudas ini. Cium-cium manis, tetapi besok cari pengkhianat. Dia yang pergi itu dan datang itu sama. Apa yang sama bro? Apa yang sama ses? Opa, oma, kakak, adik, om, tante. Apa yang sama dengan Yesus? Yang tidak pernah berubah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya tidak pernah henti. Sungai mengalir tanpa henti. Kasihnya itu, ya, yang membuat kita bertahan.
Kasihnya itu yang membuat kita menghadapi badai kehidupan dengan senyum saja. Kasih itu yang membuat kita itu menghadapi sakit penyakit dengan hanya hitungan waktu saja dengan senyum saja. Kasih itu yang membuat kita berdiri tegap dan menatang hari, karena kasihnya sungguh luar biasa. Kasihnya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang membuat kita selalu fokus dengan Tuhan. Sehingga ketika kita fokus dengan Tuhan, Allah memberikan rohnya menuntun kita menghadapi tahap pertama tadi, penderitaan, menghadapi penyaliban tadi, kematian tadi, sampai kebangkitan tadi, hanya dipimpin dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau apa di situ? Kalau apa? Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di mana saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus yang setia kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Anda mau menjadi kesaksian bagi Kristus, sedangkan roh gentayangan ada di dalam dirimu, roh kesombongan ada di dalam dirimu, roh keangkuhan ada di dalam dirimu. Roh apa lagi? Pakatang-pakatang kah di kampung sana? Opo-opo di kampung saya Pulau Seram sana, ya. Opo-oponya kuat, orang bisa terbang, ya. Orang bisa jalan di atas, ya, laut, bisa. Orang bisa berubah menjadi binatang, bisa. Opo-oponya tinggi, ilmunya tinggi. Bapak Ibu Saudara yang disebut suanggi itu, ya. Di kampung saya sana banyak. Masih terjadi seperti itu. Kuasa apa yang sedang memerintah dalam diri Anda supaya Anda bisa menjadi saksi? Kuasa Kristus. Supaya cara hidupmu keluar sana bisa dilihat orang. Oh, memang benar ini Nus. Karakter ini karakter Kristus. Oh, benar ini anak-anak Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian. Hidup di dalam, ya, penuh dengan penyertaan kasih Tuhan. Kalau hidup kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, lalu hidup keangkuhan, kesombongan, hawa nafsu, ya, iri hati, dengki, tipu-tipu, macam-macam yang ada di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menjadi saksi Kristus, saksi badus tangan? Pasti, pasti. Di dalam diri Anda itu bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi diri Anda itu adalah kuasa iblis setan, maka engkau bukan menjadi saksi Tuhan, tapi saksi badusta. Dan saksi badusta itu adalah milik daripada iblis dan setan. Tidak ada orang saksi yang benar, itu adalah saksi dari iblis dan setan. Tapi orang yang tidak benar itulah yang memutarbalikan segala sesuatu, karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Apa yang harus kita ambil maknanya di perayaan kenaikan ini? Saya katakan tadi, paket yang keempat tadi, kenaikan kita ke sorga itu, dalam kenaikan Tuhan ke sorga, dalam keyakinan kita dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak peduli lagi berarti, ya, segala sesuatu di dalam dunia ini yang membuat kita kacau dan binasa meninggalkan Tuhan, tapi kita pergi dengan harapan bahwa Tuhan pergi menyediakan tempat di sorga bagi kita. Tempat di sorga bagi kita. Hidup yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Hidup di dunia ini hanya sementara saja, kan? Apa sih yang kita bawa? Umur berapa sih kita bisa bertahan? Umur berapa kita bisa bertahan? 70, 80, 90. Oke, bonus misalnya dikasih. Udah sampai 100 tahun. Sampai di situ aja, kan?
Sampai situ misalnya, ada opa oma, kakek nenek sampai 100 tahun, oke, sudah selesai. Lalu pertanyaannya, setelah engkau dipanggil oleh Tuhan, apa yang kau bawa sama Tuhan? Enggak bawa apa-apa. Kau enggak bawa apa-apa. Tapi engkau bawa hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu adalah tanda buah-buah Roh Kudus. Membuat engkau bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang engkau pulang ke rumah dengan suami dan istrimu, anak-anakmu, dengan kekasih-kekasihmu. Apakah ada hati kasih yang bisa membawakan sukacita dan damai? Harta sorgawi. Jangan mau diselamatkan saja, tetapi jangan mau diselamatkan saja, ya, tetapi engkau tidak mau berkorban, engkau tidak mau mengasihi orang lain, dan engkau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saya mau selamat. Ya, saya mau dapat paket yang banyak. Keselamatan, bonus ini, bonus ini, bonus ini, bonus ini. Tapi pertanyaan terakhir, ya, engkau hanya menikmati untuk diri sendiri, tapi engkau tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Engkau bisa menjadi diberkati, memperoleh keselamatan, supaya orang lain juga memperoleh berkat dan keselamatan. Apa itu? Sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mau atau tidak Bapak Ibu? Mau? Mau dapat bonus ini? Mau? Mau dapat bonus ini? Mau. Lalu bilang sama Tuhan, terima kasih saya sudah kasih bonus keselamatan. Saya juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, orang tua menjadi berkat anak-anak, anak-anak kepada orang tua, kakak adik, tetangga-tetangga, ya, om tante, pimpinan dan bawahan, manajer dan tukang fotokopi, tukang sapu-sapu jalan. Semua orang kalau mengikuti karakter Yesus seperti begini, semua dunia kalau mengikuti karakter Yesus dengan 5 paket tadi, dunia ini aman keseng. Dunia ini aman keseng. Pasti aman. Karena tidak memperhatikan diri sendiri, tapi memperhatikan kesejahteraan orang lain juga. Tidak memperhatikan keuntungan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri, tapi perhatikan orang lain juga. Sehingga firman Tuhan genap, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin.